warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang proyek mengenai conveyor dengan sorting otomatis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Marisa Azelia, dengan NIM 2023 1136. Saya Stefania Ledita Hena dengan NIM 2023 11194. Saya Albertian Islamani dengan NIM 2023 1188. Selanjutnya untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses sistem. Proses kerja sistem conveyor dengan sorting otomatis dimulai ketika sensor S1 mendeteksi adanya barang yang masuk ke area conveyor. Deteksi ini menjadi pemicu bagi conveyor untuk bergerak dan membawa barang menuju area penyortiran. Conveyor akan terus berjalan sampai limit switch LS stop teraktifkan, yang menandakan bahwa barang telah berada pada posisi yang tepat untuk dilakukan proses sorting. Pada tahap ini, aktuator berupa solenoid sorter akan aktif untuk menggeser barang ke arah kiri atau kanan sesuai dengan logika atau kriteria penyortiran yang telah diprogram dalam sistem. Setelah barang berhasil disortir, sistem akan menghitung jumlah barang tersebut menggunakan counter, sehingga jumlah barang yang telah diproses dapat dimonitor secara otomatis. Counter ini juga berfungsi sebagai pengendali kapasitas penampung barang. Apabila jumlah barang yang terhitung mencapai batas maksimum 20 buah, sistem akan secara otomatis menghentikan conveyor untuk mencegah terjadinya kelebihan muatan. Dan secara bersamaan, lampu indikator bin full akan menyala sebagai tanda bahwa tempat penampungan telah penuh dan perlu dilakukan pengosongan. Dengan alur proses ini, sistem mampu bekerja secara otomatis, efisien, aman, dan meminimalkan kesalahan dalam proses penyortiran barang. Baik, untuk selanjutnya itu ada sequential function chart pada sistem conveyor dengan sorting otomatis ini menggambarkan urutan kerja sistem secara bertahap dan terstruktur, yang mana dimulai dari kondisi awal saat tombol start ditekan sehingga sistem aktif dan sensor satunya siap mendeteksi barang. Ketika barang terdeteksi, sistem berpindah ke langkah berikutnya dengan mengaktifkan conveyor untuk membawa barang menuju area sorting hingga limit switch LS stop teraktifkan sebagai penanda posisi barang telah sesuai. Selanjutnya, sistem masuk ke tahap penyortiran dengan mengaktifkan solenoid kiri atau kanan menggunakan timer sesuai logika yang telah diprogram. Setelah proses sorting selesai, sistem menjalankan counter untuk menghitung jumlah barang yang telah diproses. Kemudian dilakukan perbandingan menggunakan fungsi compare terhadap batas maksimum 20 barang. Selama jumlah barang belum mencapai batas, sistem akan kembali ke langkah awal untuk memproses barang berikutnya. Namun jika batas tercapai, sistem akan berpindah ke kondisi berhenti, conveyor mati, dan indikator bin full menyala hingga dilakukan reset atau start ulang oleh operator. Oke, selanjutnya di sini merupakan leader diagram dari proyek yang kita buat. Berikut adalah penjelasannya, yang dimana pada room start dan stop system, room pertama itu berisi rangkaian tombol start bertipe NO dan stop bertipe NC, yang digunakan untuk mengontrol kerja sistem secara keseluruhan. Ketika tombol start ditekan dan tombol stop tidak aktif, maka bit internal sistem on akan aktif dan menahan kondisi kerja sistem atau self-holding. Kedua, rung sensor S1 dan conveyor. Pada rung berikutnya, kontak sensor S1 dipasang seri dengan bit sistem on. Jika sistem aktif, maka sensor mendeteksi barang. Maka coil motor conveyor akan menyala sehingga conveyor bergerak membawa barang menuju area penyortiran. Kemudian, pada rung limit switch LS stop, kontak LS stop digunakan sebagai pengaman dan penanda posisi barang. Saat LS stop aktif, kontak ini akan membuka rangkaian conveyor sehingga motor conveyor berhenti dan sistem siap masuk pada proses sorting. Kemudian ada rung sorting solenoid dengan timer. Setelah LS stop aktif, sinyal ini digunakan untuk mengaktifkan timer
timer untuk seloid kiri dan timer untuk seloid kanan. Timer berfungsi membatasi waktu aktif seloid agar proses menyortir berlangsung stabil dan aman. Kemudian ada rung counter barang, dan di mana selesainya proses sorting akan memicu counter untuk menambah nilai hitungan barang yang telah diproses. Setiap satu barang yang berhasil disortir akan menambah nilai counter sebesar 1. Selanjutnya ada rung compare dan binful, yang dimana nilai counter kemudian dibandingkan dengan nilai tetap, yaitu 20 menggunakan instruksi CMP. Jika nilai counter sama dengan atau lebih besar dari 20, maka coil binful akan aktif dan sekaligus memutus rangkaian conveyor sehingga sistem berhenti otomatis. Dan kemudian ada juga rung reset system, yang dimana untuk menjalankan sistem kembali dan operator harus melakukan reset atau menekan tombol start ulang setelah bin dikosongkan, sehingga nilai counter kembali ke 0 dan sistem siap beroperasi kembali. Mik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi blok diagram. Yang pertama, start stop control. Input start dan stop dihubungkan ke blok SR. Tombol start berfungsi sebagai set untuk mengaktifkan sistem, sedangkan tombol stop sebagai reset untuk mematikan sistem. Keluaran dari blok SR menjadi sinyal sistem enable yang mengizinkan seluruh proses berjalan. Berikutnya, deteksi barang sensor. Sensor S1 dihubungkan ke blok AND bersama dengan sinyal sistem enable. Jika sistem aktif dan barang terdeteksi, maka keluaran AND akan mengaktifkan conveyor. Berikutnya, kontrol conveyor. Keluaran dari AND, sensor S1 dan sistem enable masuk ke blok motor conveyor. Conveyor akan berjalan selama barang terdeteksi dan belum ada kondisi berhenti dari limit switch atau bin penuh. Kemudian limit switch LS stop. Limit switch LS stop dihubungkan ke blok node interlock yang berfungsi menghentikan conveyor saat barang telah mencapai posisi sorting. Sinyal ini juga menjadi pemicu proses sorting. Kemudian sorting dengan solenoid. Sinyal dari LS stop masuk ke dua blok timer. Mengaktifkan solenoid kiri, sedangkan KIM 0001 mengaktifkan solenoid kanan sesuai dengan logika atau kriteria sortir yang telah diprogram. Kemudian counter barang. Setiap kali proses sorting selesai, sinyal keluaran timer dihubungkan ke blok counter untuk menambah jumlah barang yang telah diproses. Berikutnya compare. Nilai counter dibanding dengan nilai tetap 20 menggunakan blok compare. Jika nilai counter lebih dari 20, maka keluaran CMP akan aktif. Kemudian bin full dan stop conveyor. Keluaran dari CMP digunakan untuk mematikan conveyor. Reset motor conveyor dan mengaktifkan lampu indikator bin full, sistem akan berhenti hingga dilakukan reset atau start ulang. Selanjutnya, cara kerja otomatis sistem. Cara kerja otomatis sistem conveyor dengan sorting ini dimulai ketika operator menekan tombol start sehingga sistem aktif dan siap menerima barang. Saat sebuah barang masuk ke area conveyor, sensor yang satu akan mendeteksi keberadaan barang tersebut dan secara otomatis mengaktifkan motor conveyor untuk memindahkan barang menuju area penyortiran. Conveyor akan terus berjalan hingga barang mencapai posisi yang telah ditentukan, yang ditandai dengan aktifnya limit switch yang dinamai LS stop. Ketika LS stop aktif, conveyor berhenti sementara dan sistem menjalankan proses sorting dengan mengaktifkan solenoid sorter ke arah kiri atau kanan sesuai logika yang telah diprogram. Dengan durasi yang diatur menggunakan timer agar pergerakan stabil. Setelah barang berhasil disortir,
Sistem secara otomatis menambahkan jumlah barang pada konter sebagai pencatatan jumlah barang yang telah diproses. Selama jumlah barang masih di bawah 20 buah, konveyor akan kembali berjalan untuk memproses barang berikutnya. Selanjutnya, namun jika belum mencapai 20, sistem akan otomatis menghentikan konveyor dan menyalakan indikator bin full sebagai tanda bahwa penampungan telah penuh dan memerlukan pengosongan sebelum sistem dapat dijalankan kembali. Oke, selanjutnya ini merupakan kesimpulan dari proyek yang kami buat, yang dimana proyek ini adalah sistem konveyor dengan sorting otomatis yang dirancang agar mampu bekerja secara efektif dalam melakukan proses pendeteksian, pemindahan, dan penyortiran barang secara otomatis menggunakan PLC. Kemudian sensor S1 berfungsi dengan baik sebagai pendeteksi awal barang, sementara konveyor memindahkan barang hingga mencapai posisi yang ditentukan oleh limit switch LS stop. Untuk selanjutnya dilakukan proses sorting menggunakan select kiri atau kanan yang dikendalikan oleh timer. Sistem ini juga dilengkapi dengan counter untuk menghitung jumlah barang yang telah diproses serta fungsi compare untuk membatasi kapasitas maksimum penampung hingga 20 barang. Ketika kapasitas tercapai, konveyor akan berhenti secara otomatis dan indikator atau bit full menyala sebagai peringatan. Dengan penerapan logika kontrol LD, FBD, dan SFC, sistem ini menunjukkan konsep otomatis industri yang terstruktur, aman, efisien, serta mampu mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan kendala proses penyortiran barang. Baiklah, sekian penjelasan proyek dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.